Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya lah yang telah diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat jujur atau sifat kejujuran. Teman-teman, jujur itu bukan cuma dari perkataan saja, tapi kita juga harus jujur dalam tindakan kita. Jujur itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disukai oleh sesama makhluk. Ya teman-teman, sifat jujur yang dimiliki oleh seseorang itu Allah Subhanahu wa taala suka, tapi makhluk-makhluk di dunia ini juga suka dengan sifat seseorang yang jujur. Kita harus meniru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang jujur. Kejujurannya saat bermasyarakat, contohnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, beliau sangat jujur ketika berdagang. Ketika barangnya jelek, ya dibilang jelek. Kalau buahnya manis, ya dibilang manis. Jangan sampai menjual barang yang jelek tapi bilangnya bagus. Itu tidak boleh. Dalam perdagangan, Nabi Muhammad SAW itu sangat jujur sekali teman-teman, sampai-sampai orang yang membeli itu suka. Tidak ada kontroversi, tidak ada yang komplain tentang perdagangan. Oleh saat itu Nabi Muhammad SAW dagangannya sangat laris sekali karena sifat kejujurannya. Yang perlu kita contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad yaitu sifat kejujurannya teman-teman. Pada zaman sekarang
Memang sulit sekali untuk berdagang yang jujur, tapi semuanya itu dimulai dari sifat optimis kita. Kita pasti bisa melakukan kejujuran karena kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Nabi yang bisa kita jadikan panutan dalam kebaikan. Maka dari itu teman-teman, mari kita contoh kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kejujuran itu kebalikan dari sifat munafik. Seseorang yang munafik itu dalam perkataannya tidak pernah jujur. Ketika dia bilang A, hatinya dan perbuatannya bilang yang B. Dia, orang munafik itu tidak akan pernah jujur. Tapi sekali lagi kita harus mencontoh kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang teman-teman, kadang-kadang kejujuran itu sulit, tapi yang paling terpenting itu adalah kejujuran, bukan sulitnya. Meskipun sesulit apapun, sebaiknya kita lakukan dengan kejujuran, karena hikmah dari sebuah kejujuran itu ada di belakang. Sesuatu ending atau suatu akhir yang baik itu hasil dari kejujuran kita di awal. Kalau kita di awal saja tidak jujur, maka akhir-akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Biasanya seorang yang akan menikah itu akan memilih jodohnya itu juga dari kejujuran. Kalau dia jujur dan setia, maka calon yang akan menikahinya itu pasti akan memilihnya. Tapi kalau orang yang akan dinikahi ini tidak jujur, maka orang yang tidak jujur ini tidak akan dipilih sebagai calon yang akan dinikahi. Maka dari itu teman-teman, meskipun sulit, mari kita belajar untuk bersikap jujur, terutama jujur kepada diri kita sendiri. Semuanya dimulai dari diri kita dulu. Nanti kalau sudah kebiasaan berbuat jujur,
itu pasti akan mendapatkan hikmahnya. Sifat jujur itu teman-teman, sekali lagi harus kita latih dari sekarang, tidak usah menunggu nanti-nanti. Kita lakukan kejujuran itu meskipun itu pahit. Ada juga kala memang berbohong itu boleh, tapi dalam hal kebaikan. Contohnya berbohong ketika ada seorang muslim yang dikejar-kejar akan dibunuh, lalu dia bersembunyi di belakang kita, dan orang yang mengejarnya, orang yang akan membunuhnya itu tidak tahu bahwa orang yang akan dia bunuh itu ada di belakang kita. Lalu orang yang akan membunuh ini, orang si pembunuh itu bertanya kepada kita, apakah kamu tahu di mana si anu ini, si A, orang yang akan dibunuh? Lalu kita berbohong demi kebaikan seseorang muslim yang akan dibunuh itu. Kita berbohong seakan-akan kita tidak tahu. Kita berbicara, oh tidak tahu, mungkin dia pergi ke sana tadi. Tidak jujur seperti ini diperbolehkan, asal demi kebaikan. Tapi sekali lagi teman-teman, mari kita berbuat jujur. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang jujur. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meniru kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, cukup sekian dulu ya apa yang kita bahas tentang sifat kejujuran ini. Sekali lagi mari kita bersama-sama menjaga sifat kejujuran kita dan melatih sifat kejujuran kita. Semoga apa yang kita bahas tentang sifat kejujuran ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan kita selalu mendapatkan kebarokahannya. Teman-teman, jika ada salah kata atau kesalahan dari apa yang saya bahas hari ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.